Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah disampaikan oleh pada saat praktikum, yaitu tugas untuk melakukan eksplorasi data analisis. Saya Fran Andri Amoro dan ini yang akan saya presentasikan. Untuk pertama, karena datanya masih di Google Drive, maka saya akan melakukan mengkonekkan ke dataset yang berada di folder saya, yaitu di Big Data Data Manager Project Praktik 3 Restoran CSP. Begitu datanya dilihat, kita bisa mengetahui bahwa ada banyak fitur yang tersedia di dalam dataset ini, ya, seperti restoran, country, city, address, locality, quality verbose, dan sampai has booking, has on delivery, is delivering now, switch to order menu, dan kawan-kawan. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, saya memilih untuk membuang data-data yang nol. Kenapa? Karena sebelumnya cek itu data yang berupa nol itu sedikit. Nih, saya contohkan. Nggak usah. Intinya ini saya sudah saya buat nol semua, yang kosong ini sudah saya buang semua karena jumlahnya juga sedikit, sekitar 10 tadi, 10 satu. Oke, masuk ke bagian eksplorasi data analisis. Karena kemarin karena di tugasnya itu meminta 3, yaitu Uni, Vivari, dan Multi. Saya akan menskenariokan 3. Catatannya di sini karena ternyata contoh di sini di data Quisiness itu datanya gabung, value-nya itu gabung. Contoh kayak gini, ada North Indian, Mughlai, World Cuisine, Partition Cafe, koma. Jadi dalam EDA kali ini saya mengabaikan yang sifatnya gabungan seperti ini. Jadi fokusnya saya hanya untuk row yang sifatnya satu value. Contoh misalnya ketika yang disebutkan di sini North Indian yang paling tinggi, makanya dimaksud adalah North Indian yang ini, bukan North Indian yang seperti ini. Contoh misalnya nanti saya menyebutkan ketika data yang paling rendah adalah data World Cuisine, makanya yang dimaksud bukan yang seperti ini, tapi yang benar-benar World Cuisine satu row satu value, satu row satu value. Jadi kita mengabaikan yang seperti ini, koma seperti ini, karena saya belum melakukan splitting untuk mengantisipasi value-value yang sifatnya multi value. Walaupun sebenarnya itu sangat mempengaruhi dari hasil prediksi dan prediksi, lebih mempengaruhi hasil bagaimana kita melakukan eksplorasinya nanti. Terlepas dari itu, untuk kali ini saya ingin fokus hanya yang seperti yang value data tunggal seperti ini. Oke, lanjut. Mari kita lihat data Quisiness itu, seperti yang saya bilang tadi, itu ada sekitar 1825 row, dimana yang paling tinggi itu adalah North Indian dengan jumlah sekitar 936 kali ada di dalam kolom tersebut. Dilanjutkan dengan yang seperti ini, North Indian, Chinese, sekitar 511 kali di dataset tersebut. Nah, saya mengecualikan yang seperti ini. Ini kan koma, ini harus jangan dipisah. North Indian sendiri, China sendiri, tapi itu nggak sekarang. Oke, sebelum kita mulai, untuk analisa yang pertama, ya ini yang pertama, yang univariate, karena di tugas minta cuisines, maka saya melakukan yang cuisine tentunya.
Pertama, saya ingin melihat 10 masukan teratas yang ada di dataset tersebut. Caranya cukup seperti ini. Mensortir hanya di fitur cuisine, kemudian menghitung jumlah value-nya, bukan penjumlahan dari bukan sum ya, tapi jumlah row-nya, bukan jumlah isinya. Nah, yang tampil akan seperti ini. Dan ternyata di dalam dataset ini untuk fitur cuisine itu ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 900-an seperti yang saya bilang tadi, 936-an 936 kata value yang berisi North Indian. Untuk yang lain itu berada di bawahnya semua. Sebenarnya untuk yang North Indian ini bisa ditambahkan dari sini dan ini juga, cuman saya belum melakukan splitting. Jadi saya belum dapat dikatakan saya belum maksimal untuk proses EDA ini. Di sini saya juga sama seperti tadi ini untuk melihat gimana keadaan cuisine ini tadi. Kemudian yang berikutnya saya akan mencoba menampilkan dalam diagram pie. Dan ternyata North Indian yang tadi saya sebutkan itu adalah yang tertinggi, itu disebutkan sekitar 9,8% di dalam dataset tersebut. Artinya North Indian itu adalah jumlah sajian masakan yang sangat paling mendominasi untuk disajikan di restoran tersebut. Ataupun yang di bawah 7, 8 sampai ke bawah, ranking 8 sampai ke bawah itu masuknya ke other, yaitu sekitar 68,5%. Di posisi kedua ada North Indian Chinese, fast food, Chinese, Indian Mughlai, cafe bakery dan seterusnya itu jauh berada di bawah North Indian. Saya melakukan sedikit hal yang menarik, bahwa ternyata di dataset tersebut hanya yang memiliki masakan Indonesia itu hanya satu. Seperti yang kayak saya hitung, saya batasi untuk pencarian Indonesian di value Indonesian di cuisine, ternyata hanya satu mengenaskan. Oke, lanjut di tahap yang kedua itu eksplorasi bivariate, dimana di sini eksplorasi bivariate dia akan membandingkan antara dua fitur yang ada di fitur-fitur yang berada di dalam dataset tersebut. Pertama, saya ingin tahu apakah restoran yang menyediakan layanan online delivery itu cenderung mendapatkan rating yang lebih tinggi. Saya melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu tentu memisahkan dataset yang dipakai di tes ini dari dataset utama, karena tentu saya nggak ingin datanya bercampur-campur, dan saya juga tidak ingin dataset yang utama itu berubah karena telah dilakukan penlakuan di dataset yang di sub dataset yang ini. Jadi saya melakukan pemisahan. Oke, saya hanya mengambil yang dibutuhkan saja, yaitu aggregate rating dan hash online delivery. Kemudian melakukan normalisasi karena isinya hash online delivery itu masih berupa objek. Maka saya melakukan type string, kemudian stringnya itu dikecilin, di lower, kemudian di replace itu disesuaikan, itu ketika yes dijadikan yes, no jadikan no, labeling. Nah, karena ada kemungkinan data-data lain selain yes dan no yang tidak saya harapkan, maka saya melakukan filtering, yaitu hanya mengambil yang yes dan no, is in, yes or no. Kemudian saya melakukan visualisasi seperti ini. Di sini terlampir hash online delivery itu jumlahnya yang no
yang tidak memiliki online delivery itu sekitar sejumlah 700, dan yang punyanya 7.000 dan 2.000, 7.000 sekian dan 2.000 sekian. Nah, di perbandingannya ternyata rating berdasarkan online delivery untuk yang tidak memiliki online delivery itu ratingnya bervariatif dan mayoritas berada di 0 sampai 4, di bawah 4. 0 sampai di bawah 4. Walaupun ada yang di atas 4, tapi itu sedikit, itu minoritas. Namun untuk yang memiliki online delivery itu rata-rata itu rentangnya itu berada di 2 sampai 5, dengan rata-rata berada di 3 sampai 4. Artinya apa? Artinya yang memiliki online delivery itu ratingnya cenderung lebih baik, ratingnya cenderung lebih baik daripada yang tidak memiliki online delivery. Itu. Terus pertanyaan kedua, apakah restoran dengan rata-rata makan berdua itu lebih tinggi daripada gini. Apakah restoran dengan rata-rata makan berdua lebih tinggi memiliki ratingnya lebih baik? I don't know. Seperti kita tahu di dataset ini kita punya ini nih. Di mana ya? Ini nih. Average cost for two. Harga rata-rata untuk melakukan pembayaran 2 orang, artinya berpasangan. Nah, masalahnya harga yang ada terlampir di situ itu menggunakan mata uang yang berbeda-beda, seperti yang telah disebutkan ketika di lab. Ada 18 mata uang kalau nggak salah kemarin itu. Maka dari itu, karena nggak mungkin itu membandingkan setiap mata uang tanpa melakukan konversi. Oleh karena itu saya melakukan konversi, dan di sini saya mengkonversi ke dalam bentuk rupiah sebagai base acuan. Ya seperti ini Bapak. Ini tertanggal hari ini, tanggal berapa ini? 21/10/2025. Nah, kira-kira seperti ini. Apa yang saya lakukan? Pertama tentu mesti bersih data. Yang mana saya hanya mengambil yang dibutuhkan saja, yaitu average, cross product, aggregate rating, dan currency yang kita pakai untuk melakukan EDA di sini. Terus yang saya lakukan kemudian, karena kemungkinan ada bentuk koma-koma dalam satuan angkanya, misalnya 5.000,00 dan kawan-kawan, maka saya melakukan seperti ini, 5.005,00 misalnya. Itu kan format keuangan. Nah, itu saya ganti agar dia sesuai. Sini saya replace dengan koma, saya replace dengan kosong. ST per float. Ketika 5.000 nya masih string, 5,00 diganti dengan 500 tambah koma, terus dibuat tipenya menjadi float, dan itu dimasukkan ke fitur average cost for two. Tapi ini kan belum dikonversi, maka kemudian saya akan melakukan konversi. Di sini saya akan melakukan konversi dengan mengalihkan mata uang yang ada di sini dengan value yang ada di value yang berada di fitur-fitur tersebut. Nah, itu menyesuaikan dengan value yang ada di mata uang tersebut. Kan value-nya ada Iliam, Bristania, Brasilia, dolar, dan kawan-kawan. Nanti value-value tersebut akan dikalikan dengan angka-angka ini, angka pengalih ini, agar dia bisa menjadi rupiah lagi. Dan artinya setelah dikalikan ini, average cost worth ini sudah dalam bentuk IDR, dalam satu satuan yang sama. Dan selanjutnya bisa kita lakukan perbandingan analisa yang sesuai. Ini untuk ngecek kalau misalnya ada yang nol. Sepertinya tidak ada, karena memang dari awal sudah saya buang. Sepertinya nggak perlu, tapi sudah lah. Kemudian saya melakukan plotting ya, seperti ini hasilnya, dan melakukan korelasinya itu sekitar 27%. Artinya apa?
Artinya harga dan rating itu berkorelasi positif, namun tidak terlalu kuat jika digunakan korelasi yang lain, tapi nggak saya tunjukkan. Di sini terlihat untuk yang rata-rata rating itu berada di sekitaran nih 10 pangkat 4, mulai 10,4 sampai 10 pangkat 6. Artinya 10 pangkat 4 itu artinya 10.000, 10 pangkat 6 itu artinya 100 juta, sejuta. Benar enggak? Iya, itulah bro. Ratingnya itu berada di harga rating yang memberikan rating itu pasti di sekitaran harga segini. Nah, untuk yang mulai ini 1 juta sampai 10 juta ini jarang yang memberikan rating, apalagi rating yang di bawah itu jarang. Rata-rata untuk yang harganya tinggi itu ratingnya di atas semua. Di sini media paling rendah itu di sekitaran 2, sekian ratingnya untuk yang di atas 1 jutaan. Tapi yang untuk di bawah 1 jutaan itu ratingnya bervariasi mulai dari 5 sampai 0, bahkan ada 0. Tapi uniknya di sini nggak ada yang memberi rating 1, mulai 10.000 sampai 1 juta, 10 juta itu tidak ada yang memberikan rating 1. Minimal itu 1,5 atas ataupun 0. Nah, yang ketiga untuk analisis bivariatif itu ada kota. Nah, untuk kota, karena saya mau analisa biaya makan average cost per 2 vs rating city, maka saya menggunakan data yang sudah ada tadi. Kenapa? Ya karena yang data set yang di sini itu sudah dilakukan pengalian untuk penyetaraan mata uang, jadi tidak usah repot-repot lagi. Oke, ya seperti biasanya masukin ke city head, terus di plotting di sini. Di sini terlihat untuk Pasai City dan Singapura itu berada di jumlah terbanyak. Nah, ini artinya apa? Pangkat 6 ini artinya pangkat 6 itu artinya dalam hitungan apa? Yang kita cari. Intinya yang tertinggi itu di Pasai City sekitar 3 juta rata-rata, dengan rata-rata tertinggi itu di Pasai City sekitar makanan tinggi itu dengan harga 3.883.000. Rata-rata makanan berdua itu seharga di situ di Pasai City. Nah, untuk di Singapura itu harganya berkisar 2,634 juta rata-rata. Begitu seterusnya sampai bawah. Saya katakan rupiah kenapa? Karena saya sudah melakukan konversi mata uang dari berbagai mata uang yang sudah ada itu menjadi satu kesatuan, yaitu rupiah. Yang terakhir, eksplorasi multivariat, di mana saya melakukan perbandingan beberapa variabel fitur yang sama. Yang pertama, apakah restoran dengan table booking dan online delivery memberi ratingnya lebih tinggi? Nggak tentu. Nah, karena oke, lanjut langsung di sini. Dengan membandingkan rating terhadap ini online delivery dan table booking, ternyata karena dua-duanya ini lebih terlihat sebagai fasilitas itu, maka terlihat yang memiliki online delivery dan memiliki table booking di sini
dan di sini, ya ini di sini dan di sini, dia ratingnya tuh jauh lebih tinggi daripada yang lain. Sini, sini, sini. Dia ratingnya berada di sekitaran 2 sekian sampai hampir 5, dengan rating yang sangat tinggi dan tidak terlalu tidak terlalu lebar seperti ini. Tidak berbeda ketika dia rating untuk restoran yang tidak memiliki table booking meja, dan tidak memiliki online delivery. Dia ratingnya itu 5 sampai 0. Ada 5 sampai 0 dan mayoritas berada di bawah. Ya. Terus yang kedua, apakah lokasi mempengaruhi harga dan rating? Ya, berpengaruh. Seperti yang kita lihat di tabel ini. Oh ya, sebentar, saya jelasin ini ya. Nah, sampai sini sama kayak di atas. Plottingnya, X-nya menggunakan cost IDR yang telah dikonversi tadi, Y-nya menggunakan aggregate rating. Nah, di sini datanya pakai subset itu dari sini. Top city itu ini. Nah, hanya menampilkan 4 saja. Wrapping kolomnya hanya 2, 1, 2 kolom. Nah, line quarksnya menggunakan warna merah. Scatternya melakukan alpha 0,4. Line quarks itu